akhirnya bertemu dengan orang nomor satu Salatiga dan idola para ibu-ibu PKK nih, Pak Yulianto. Halo Pak, selamat datang di Info Salatiga. Kita mulai dari yang lucu-lucu ya Pak. Boleh. Lagi bahagia nggak? Lagi bahagia, karena bahagia itu sangat sederhana dan murah. Emang apa Pak yang membuat hari ini bahagia Pak? Bahagia, pagi minum kopi, kemudian olahraga, dan cukup bahagia. Kemudian ngasih makan kucing, tidak bahagia. Kita mulai dari yang berat-berat. Kapan divaksin Pak? Berkaitan dengan vaksin, menunggu giliran. Nah, dari dinas kesehatan, nanti kalau sudah ada arahan dari dinas wilayah atau dinas provinsi, nanti baru kita ambil vaksinnya, terus kemudian dibawa ke Salatiga. Jadi berkaitan dengan pembagian vaksin untuk kota dan kabupaten ini digilir. Nah, kebetulan hari ini kita live ini belum mendapatkan kiriman vaksin untuk kota Salatiga. Nah, nanti setelah diberitahu oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, nanti Dinas Kesehatan Kota akan mengambil ke Semarang, kemudian nanti dengan pengawalan dari kerjasama dengan Polres Salatiga, dibawa ke Salatiga. Tahapannya itu, yang pertama divaksin itu siapa aja Pak? Jadi prioritas untuk vaksin ini diperuntukkan ke nakes atau tenaga kesehatan, itu prioritasnya. Habis itu periode berikutnya, ya prinsipnya kita nunggu aturan dari pusat seperti apa. Kalaupun aturannya sudah diperbolehkan, kita ikuti saja. Takut disuntik nggak tuh Pak? Oh enggak, biasa disuntik. Yakin Pak? Oh tenang. Kan jarumnya panjang Pak. Enggak apa-apa. Orang-orang coba sebut. Selain ini Pak, selain pejabat dan tenaga kesehatan gitu, aku ngelihat kemarin yang di pusat ya, di Jakarta itu kan pemerintah pusat kan melibatkan kayak influencer, kayak tokoh-tokoh kayak yang milenial gitulah, mewakili banyak anak muda seperti Raffi Ahmad dan kawan-kawan. Nah, di Salatiga sendiri ada seseorang atau ada yang diajak dari kalangan milenial yang berpengaruh gitu enggak? Ya nanti mungkin mengajak sampean. Saya terakhir disuntik itu pas SD Pak. Itu pun kena tulang Pak, rasanya Pak. Lilu ya? Iya Pak, lilu banget. Polio itu namanya. Ya. Ngomong-ngomong soal kasus COVID di Salatiga nih Pak, sekarang udah sampai berapa Pak? Jadi yang terpapar positif ini ada 1.933 kasus, tapi sudah bisa sembuh ada 1.677. Jadi angka kesembuhannya 0,86 atau 86%, angka yang cukup tinggi di atas angka kesembuhan tingkat nasional. Dampak dari pandemi itu kan di Salatiga itu kan maksudnya kayak ekonominya turun, terus sebenarnya solusi-solusi yang udah dilakukan dari Pemkot itu apa Pak buat kayak ekonomi terus? Ya. Jadi berkaitan dengan pandemi COVID-19 yang ada di Salatiga, ini merupakan keprihatinan kita bersama. Tetapi yang ada dalam pikiran saya, bagaimana di tengah-tengah pandemi ini tapi masyarakat tetap bisa beraktivitas secara ekonomi. Contoh, dari bulan Maret sampai sekarang ini pasar pagi tidak kita tutup, toko-toko tidak kita tutup. Ini bentuk keberpihakan kami kepada para pedagang, sehingga ekonomi tetap berjalan, tetapi dengan protokol kesehatan, dengan physical distancing. Hampir 11 bulan ini ada evaluasi gitu nggak sih dari dinas terkait sama buat solusi-solusi yang sudah dijalankan itu berhasil apa enggak gitu, atau ada yang kurang berhasil terus diganti gitu? Jadi berkenaan dengan dampak pandemi ini, kita lakukan rapat koordinasi dengan seluruh OPD dan seluruh Forkopimda yang ada di Kota Salatiga. Kemudian kita melakukan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh dinas-dinas teknis. Contoh, misalnya Dinas Koperasi dan UMKM, kita memberikan stimulus kepada para UMKM yang ada di Salatiga, memberikan bantuan per bulan
2.400.000. Kemudian ada program namanya bedah warung, ini juga memberikan diskon kepada para konsumen yang akan membelanjakan di seluruh UMKM yang ada di Kota Salatiga. Kemudian melalui dinas sosial kita bantu kepada warga masyarakat yang terdampak, yang kena PHK, kemudian warga masyarakat yang membutuhkan, ini dievaluasi, kemudian didata oleh RT, RW, lurah, dan disampaikan ke Pusdatin, dan warga masyarakat yang berhak dibantu, kita bantu dengan sembako selama 3 bulan. Untuk saat ini ya Pak, di kota-kota lain itu kan rame atau banyak isu-isu rumah sakit meng-COVID-kan gitu. Nah, kalau di Salatiga sendiri itu ada enggak sih Pak isu-isu kayak gitu? Kalau di Salatiga dari awal pandemi ini muncul, saya sampaikan kepada dinas dan seluruh UPD dan seluruh instansi untuk transparan di dalam menyampaikan data, di dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Tidak perlu ditutupi, tidak perlu ada ketakutan, tetapi lakukan pelayanan secara baik, berikan informasi secara terang benderang ke seluruh masyarakat Kota Salatiga. Oke Pak, ini kan lagi PSBB Jawa Bali ya, selama kurang lebih 2 minggu. Salatiga sendiri kan memberlakukan PPKM. Nah, sebenarnya apa sih Pak yang mau diharapkan dari kebijakan tersebut? Jadi pemberlakuan PPKM ini adalah dampak melonjaknya pemberlakuan PPKM ini adalah dampak melonjaknya kasus COVID di akhir tahun kemarin, karena ada Lebaran di bulan Oktober sampai di bulan Desember itu banyak kasus, sehingga harapannya di libur bulan kemarin itu atau di Natal dan Tahun Baru ini tidak terjadi lompatan seperti yang terjadi di bulan Oktober sampai November, sehingga pemerintah pusat mengeluarkan instruksi dari Kementerian Dalam Negeri, ditindaklanjuti oleh Gubernur, kemudian ditindaklanjuti oleh Kabupaten Kota Salatiga, termasuk kabupaten kota, termasuk Kota Salatiga membuat penegasan PPKM untuk masyarakat Kota Salatiga. Setelah berjalan beberapa hari ini, udah berapa ya ini? 5. Ini udah 5 hari ya Pak? Dari Senin. Satu 6 hari. 7. Ya. Selama sudah berjalan 7 hari. Sudah berjalan dari tanggal 14, 15, sekarang tanggal berapa Mas? 17, tanggal 17, 6. Jadi sejak hari Senin kemarin tanggal 14 sampai hari ini, hari Minggu, sudah berlangsung 6 hari. Sehingga saya mengajak dan mengimbau kepada masyarakat untuk bersabar, untuk bisa memahami dan mematuhi protokol kesehatan supaya tidak ada penyebaran COVID di Kota Salatiga seperti yang terjadi di akhir tahun kemarin. Ada tanggapan-tanggapan kayak negatif gitu nggak Pak dari masyarakat? Alhamdulillah di Kota Salatiga, karena memang masyarakatnya relatif cerdas dan bisa memahami kondisi yang ada di lapangan, sehingga masyarakat bisa memaklumi atas kondisi tersebut, sehingga dengan keluarnya surat edaran PPKM Kota Salatiga ini, masyarakat bisa menyadari dan mereka bisa bersabar hingga nanti sampai tanggal 25. Kalau misal nih ada yang mungkin kecewa atau di luar sana, apa yang ingin disampaikan Pak Wali lewat sini? Ya, jadi kalau ada masyarakat yang merasa dirugikan atau merasa kecewa, mohon saya atas nama pribadi serta pemerintah Kota Salatiga menyampaikan mohon maaf atas kondisi pandemi COVID-19 sehingga membuat teman-teman, membuat saudara-saudara, membuat para pedagang, pelaku usaha akan terganggu di dalam mengais rezeki, tetapi ini merupakan kejadian yang tidak kita sadar, ini merupakan kejadian yang sangat luar biasa sehingga perlu untuk dipahami dan dimengerti oleh semua pihak. Oke Pak, mungkin kan sejauh yang saya tahu ya Pak, mungkin kan banyak banget ya kayak kafe gitu kan kayak pada kecewa jam 7 sudah harus ditutup gitu. Nah, dalam
Misal nih, aku punya kafe, di aturan PPKM itu kan dine-in cuman sampai jam 7. Nah, sementara yang take away sampai jam 9. Nah, kalau misalkan aku punya kafe, terus pengunjung nggak boleh masuk tuh mulai jam 7. Tapi tetap warung tetap tak buka, tapi itu cuman take away. Boleh nggak? Betul. Jadi para pelaku usaha khususnya di bidang rumah makan, kafe dan restoran boleh beraktivitas sampai jam 9. Cuma kelas ordernya menerima tamu itu sampai jam 7. Selebihnya boleh pesan, tetapi di bawah. Selama ada pengurangan jam pelayanan restoran atau kafe, ada kayak dari Pemkot atau pemerintah gitu, ada solusi nggak, kayak solusi kayak insentif bantuan apa gitu, nggak ada? Jadi berkaitan dengan insentif itu sudah kami lakukan di tahun kemarin. Jadi insentif pajak namanya pajak hotel dan restoran atau rumah makan, ini sudah kita gratiskan hampir 6 bulan. Nah, ini hanya sifatnya hanya PPKM selama 14 hari. Ya 2 minggu aja ya Pak. Sehingga bisa dimengerti. Nah, waktunya cuma 2 minggu, setelah itu monggo beraktivitas lagi seperti biasa, cuma tetap harus dengan protokol kesehatan. Artinya siapapun yang kena dampaknya ya istilahnya sabar aja dulu gitu ya Pak. Ya, sabar itu bawa bekasan. Jadi keberhasilan di sebuah usaha termasuk pemberlakuan PPKM ini tidak terlepas dari sinergitas kerjasama dengan semua pihak, OPD yang terkait, kemudian dengan masyarakat, dengan kepolisian dan TNI. Ini harus berkolaborasi bersama-sama di dalam penegakan disiplin, di dalam penerapan surat edaran penegasan PPKM yang ada di Kota Surakarta selama 2 minggu, berlangsung dari tanggal 14 sampai tanggal 25 Januari. Oke Pak, tindak lain loh. Sejauh ini kan sebenarnya yang terdampak itu kan bukan sektor kayak ekonomi itu aja ya. Ada sektor hiburan, ada sektor kesenian dan kebudayaan gitu. Nah, sejauh ini yang sudah dilakukan Pemkot sendiri apa aja Pak? Untuk memberi mereka platform gitulah. Jadi dengan pandemi COVID-19, pemerintah Kota Salatiga mengalokasikan anggaran lebih dari 70 miliar ini untuk 3 aspek. Yang pertama penanganan kesehatan, kedua ekonomi, dan ketiga adalah jaring pengaman sosial. Ini sudah kita lakukan sejak pandemi di awal tahun, di bulan Maret sampai hari ini. Ini perlu kita upayakan untuk penanganan kesehatannya, kemudian dampak terkena pandemi dengan bantuan sembako yang diberikan kepada masyarakat, baik yang positif maupun masyarakat sekitarnya. Kalau ini Pak, misal Salatiga kan udah suntik vaksin semua, apakah hiburan-hiburan, band-bandan, seni budaya gitu bisa langsung dilakukan apa gitu? Jadi kalau masyarakat sudah tervaksin, bukan semuanya, karena ada kriteria yang boleh dan tidak boleh divaksin. Jika yang boleh divaksin, nanti aktivitas yang boleh divaksin adalah tadi tenaga kesehatan, umurnya juga masih koridor dalam umur yang masih produktif, lebih diperbolehkan. Tetapi kalau umur yang sudah lebih dari 60, kemudian ada penyakit hipertensi, kemudian penyakit jantung dan lain sebagainya, ini tidak menjadi prioritas. Nah, tentunya kita menunggu arah dari pusat berkaitan dengan kegiatan-kegiatan budaya. Kalaupun ada, ini bisa dilakukan dengan terobosan-terobosan lain, mungkin dengan dengan live streaming YouTube atau IG, kemudian penontonnya bisa dibatasi dengan pembatasan, ini boleh-boleh saja. Ada rencana nggak Pak, kalau misal di Jogja itu kan bikin event kayak live streaming, kayak musik live stream yang itu juga melibatkan
dinas kebudayaan mereka gitu, ada keinginan atau rencana nggak dari pemerintah bikin festival secara virtual gitu? Ya bisa nanti melalui dinas terkait, misalnya budaya, berarti dinas kebudayaan dan pariwisata. Hari ini tadi ada kegiatan deklarasi KFI, komunitas fotografi Indonesia cabang Salatiga. Ini kan bagian dari kreativitas warga masyarakat untuk mengumpulkan para hobi fotografi maupun videografi kota Salatiga, boleh, tapi dengan batasan jumlahnya dan waktunya. Ini sekolah mau mulai masuk kapan Pak? Kemarin kan itu kan sempat ada rencana, ada wacana mau dimasukkan awal tahun ini. Kenapa dibatalkan gitu ya? Jadi berkaitan dengan pembelajaran tatap muka, jadi awal tahun Januari kita memang sudah persiapkan persiapannya asesmen ke seluruh sekolahan baik SD maupun SMP. Kemudian kita menyiapkan juga asesmen terhadap sarana transportasi, karena kurang lebih hampir 25% para siswa-siswi atau pelajar ini memanfaatkan jasa transportasi seperti angkot. Ini sudah kita asesmen. Nah, berhubung karena Oktober, November, Desember ada ledakan COVID di Kota Salatiga dan seluruh di Indonesia, sehingga kita umumkan. Dan sekarang ini kita sudah melakukan PPKM untuk mengantisipasi apa? Untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi ledakan seperti di akhir tahun kemarin. Sehingga kita umumkan. Bahkan kita lihat kalau trennya ini sampai akhir bulan ini baik, nah nanti bisa kita evaluasi dan kita bisa lakukan pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah yang ada di Kota Salatiga. Terus nih Pak, kan banyak banget ya ibu-ibu atau mereka yang punya anak itu kan pada jengkel, kenapa sih ini nggak dimasukin, udah sini sibuk kerja, suruh ngajar, terus pada jenuh juga ngajarnya. Kalau dari Pak Yuli pengen ada yang mau disampaikan gitu ya, Pak, sama ibu-ibu yang mungkin jengkel. Ya, jadi memang kita melihat berkaitan dengan sekolah tatap muka, memang ini sudah jadi kebutuhan karena selama hampir 1 tahun ini siswa-siswi tidak belajar, tidak datang ke sekolah secara langsung, bertatap muka secara langsung, sehingga ini menimbulkan kejenuhan baik para siswa-siswinya, kemudian para gurunya, para orang tuanya juga. Sehingga kita juga sangat prihatin akan hal itu, sehingga kita sempat kemarin di akhir tahun berharap di bulan Januari bisa kita lakukan, tapi karena ada ledakan COVID di Kota Salatiga khususnya dan umumnya di Indonesia bahkan di dunia, sehingga kita belum berani berlakuan sekolah tatap muka. Sambil melihat, kita evaluasi sampai di akhir bulan Januari ini nanti seperti apa. Kalau memang nanti sudah membaik, zonanya sudah zona kuning, kemudian trennya juga sudah tren penularan juga sudah mulai turun, ini akan kita mulai dengan sekolah tatap muka dengan batasan dan protokol kesehatan. Kalau mahasiswa kuliah kapan Pak? Termasuk mahasiswanya juga, jadi mereka sampaikan pelajar dan mahasiswa. Oke Pak, kan masa jabatan Pak Yuli tinggal setahun nih. Program apa yang belum bisa diwujudkan ke masyarakat selama 2 periode ini? Oke, jadi tidak setahun Mas, jadi tepatnya 18 bulan, berakhir di bulan Juli 2022. Jadi program yang ada di Kota Salatiga ini kan ada 3 program yang sering kita gaungkan dengan 4W, WASIS, WAREG, dan WARAS. Ini adalah di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan.
Nah, tentunya ini menjadi prioritas pemerintah Kota Salatiga, dan alhamdulillah terakhir kemarin di tahun 2020 indeks pembangunan manusia Kota Salatiga ini terbesar di seluruh Jawa Tengah. Meskipun di tengah-tengah pandemik, tetapi alhamdulillah indeks pembangunan manusia atau Human Development Index di Kota Salatiga ini tertinggi di Jawa Tengah. Kemudian angka kemiskinan Kota Salatiga ini juga terkecil di Jawa Tengah. Itu ukuran-ukuran yang dilakukan survei oleh Badan Pusat Statistik Kota Salatiga. Oke Pak, setelah program itu Pak, apa yang ingin Pak Duli harapkan dari masyarakat? Nah, jadi masyarakat Kota Salatiga ini sangat memiliki partisipasi yang cukup tinggi. Tokoh masyarakatnya, tokoh agamanya, kemudian tokoh pemudanya, para budayawan, para pendidikan, para pendidikan, olahraga juga. Ini sangat memiliki potensi yang luar biasa, partisipasi yang luar biasa untuk pembangunan Kota Salatiga. Sehingga pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga masyarakat yang telah berpartisipasi secara aktif, sehingga Kota Salatiga menjadi kota tertoleran, menjadi kota yang meraih adipura, menjadi kota yang angka kemiskinannya kecil, menjadi kota yang indeks pembangunan manusianya tertinggi di Jawa Tengah. Ini semua tidak terlepas dari partisipasi seluruh warga masyarakat Kota Salatiga. Pak, setelah selesai jabatan, jadi wali kota, dari situ jadi apa sih Pak dirinya? Youtuber, apa kalau viral swasta, apa viral usahawan, atau mungkin tadi apa? Ya. Kiper lagi. Ya, oh gitu. Ya. Ya, karena saya latar belakangnya di wira swasta, ya nanti tentunya kembali ke wira swasta lagi, ke dunia usaha yang dulu-dulunya memang saya geluti. Sibuk ngapain Pak selain pemerintahan? Di rumah ini selain ngurus anak-anak, berinteraksi dengan anak-anak, juga selain anak juga anak kucing. Jadi saya juga memiliki kucing, ada 11 kucing yang lucu-lucu. Ini adalah bagian dari hiburan saya, dan melatih anak-anak saya untuk memelihara binatang, mencintai binatang, sehingga mereka bersabar kapan mengasih makan, kapan harus memandikan kucing-kucing, sehingga anak-anak juga terdidik untuk mencintai atau merawat binatang. Itu emang yang suka kucing dari awal Pak sendiri atau? Jadi awalnya saya yang suka, saya pelihara satu, kemudian anak-anak mulai mau, awalnya kan takut, akhirnya mau, ibu juga nggak suka waktu itu. Nah sekarang malah yang suka mandiin sekarang ibu yang mandiin kucing, anak-anak juga ikut membantu merawat kucing itu sendiri. Kalau selain merawat kucing, punya usaha apa gitu? Usahanya swasta. Usahanya usaha dagang lah, dagang yang jual beli misalnya tanah, misalnya ibu juga usaha makanan, warung, kemudian ada koperasi, itu ibu yang menjalankan usaha itu. Pak ini kan di Salatiga kan Pak Yudi ini kan besar banget ya. Hah? Pak Yudi kan di Salatiga besar banget ya. Besar? Apanya besar? Namanya. Oh namanya, ada nama besar dan nama kecil itu ya? Nggak pengen jadi YouTuber, Oh gitu. konten kreator kayak Pak Ganjar gitu loh. Ya boleh, asal timnya sampean ya nggak apa-apa. Tapi kita malu Pak. Nggak apa-apa kok dicicil. Bagi saya wali kota juga ya hal yang biasa saja. Setelah purna pun ya kembali jadi orang biasa, sebagai masyarakat biasa. Sehingga kalaupun ada warga masyarakat, khususnya para kaula muda, kalau memang mau mencari inspirasi, ya monggo silahkan, kita nanti berkolaborasi, kita saling bertukar pengalaman, apa yang nanti mau dipertanyakan. Barangkali saya bisa membantu, bisa memberikan solusi, bisa memberikan pandangan, kami terbuka kok.
melalui media sosial bisa berkomunikasi atau bertatap muka secara langsung, datang ke rumah dinas ini selama saya nanti masih menjabat. Kalau nanti misalnya sudah tidak menjabat, saya tinggal di rumah, nanti ya kita bisa berkomunikasi. Berarti setelah kita setara ini. Apa? Setelah kita setara ini kita. Setara. Oh, sekarang pun ya setara. Kan duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, nggak ada bedanya. Ya, Pak. Mungkin ini langsung ke pertanyaan-pertanyaan dari netizen gitu ya, Pak. Ya. Oke Pak, yang pertama dari Hendrik Kaldi 2610. Yang Pak Wali Kota, Ya. apakah ada kontak yang bisa dihubungi untuk pelaporan pelanggaran PPKM? Oh ada, boleh. Kalau ke nomor saya pribadi, nomor teleponnya 08122876234. Bisa juga menghubungi ke Humas Seda Salatiga. Bisa hubungi ke akun saya Yulianto Salatiga. Silahkan. Atau bisa di DM gitu Bisa, oh bisa. DM langsung saya jawab. Oke, siap. Selanjutnya dari Bayu Putra 27 kucingan maksimal buka sampai jam berapa? Kalau memang buka silahkan, tetapi yang penting jangan ada kerumunan ya. Pinter-pinterlah taati protokol kesehatan ya. Kerumunan ya. Terus dari Patsumaki Kaizen, ini dari namanya itu kayaknya keturunan Jepang ya. Ya. Meski PPKM sudah berlaku, apakah yang di perantauan masih boleh pulang, Pak? Oh boleh. Kalau pulang pastikan diri pribadi ini benar-benar tidak terpapar COVID. Jadi tes dulu antigen supaya nanti kalaupun kalau ada kepastian sudah ada kepastian negatif, monggo silakan pulang. Supaya apa? Supaya aman semuanya, aman untuk diri kita sendiri maupun aman untuk keluarga yang mau dikunjungi. Oke, selanjutnya dari Pam 09. Tapi Pak Wali, saya kuliah di IAIN sambil bekerja. Apakah Bapak ada lowongan pekerjaan untuk saya? Lowongan pekerjaan sekarang ini kan kalau untuk pemerintah baik pemerintah daerah, provinsi maupun pusat, semua melalui mekanisme tes CPNS. Nanti ada formasi yang harus dipenuhi, kemudian harus mengikuti tes dengan syarat-syarat yang nanti sudah diberlakukan melalui tes tersebut. Pertanyaan terkait penyelenggaraan acara hajatan ini yang sudah di planning dan terbooking sebelum adanya PPKM, apakah masih boleh terselenggarakan di tanggal 24 Januari sesuai dengan peraturan yang tercantum di SE tanggal 11 Januari? Ya, boleh. Jadi kalau sudah dipersiapkan, kemudian ada pemberlakuan SE surat edaran yang penegasan PPKM, boleh beracara, tetapi ada ketentuan-ketentuannya, ada jumlahnya sudah ditentukan, waktunya juga sudah dibatasi. Baik Pak, untuk pertanyaan dari netizen mungkin segitu aja. Pesan-pesan buat warga Salatiga. Ya. Pesan untuk seluruh warga masyarakat Kota Salatiga dengan pemberlakuan PPKM periode sejak tanggal 14 sampai tanggal 25, mohon untuk dipatuhi, untuk dimaklumi, ini untuk kesehatan, untuk keselamatan kita bersama. Waktu 14 hari adalah waktu yang sangat cepat, sehingga warga masyarakat harus taat aturan protokol kesehatan dengan 3M-nya, cuci tangan dengan sabun, senantiasa pakai masker, kemudian tetap menjaga jarak. Ini adalah kunci di dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang ada di Kota Salatiga. Semoga masyarakat Kota Salatiga dengan mematuhi protokol kesehatan senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Itu Pak, terima kasih waktunya sudah bertemu sama Info Salatiga dan bersedia diwawancara.
Semoga Bapak Wali Kota juga sehat. Amin, semuanya sehat. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Yulianto. Sama-sama, sukses selalu, sehat selalu. Semangat terus.